Proses perceraian antara Nita Thalia dan Nurdin Ruditya beberapa waktu silam sempat memanas. Baik dari Nita Thalia maupun Nurdin Ruditya sempat memberikan pernyataan di depan Pengadilan Agama Jakarta Utara. Dan setelah itu, pihak Nurdin Ruditya kembali mengeluarkan pernyataan dengan menggelar konferensi pers karena tidak terima dengan pernyataan dari Nita Thalia di akun media sosialnya. Dan pada saat itu pun Nita Thalia seolah bungkam. Namun kali ini secara eksklusif Nita Thalia menguraikan dan mengungkap penyebab dirinya kekeh dan mantap untuk bercerai dari Nurdin Ruditya dengan berlinang air mata. Lalu apa yang menyebabkan dirinya mantap untuk bercerai dari Nurdin Ruditya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Proses perceraian antara Nita Thalia dan Nurdin Ruditya beberapa waktu yang lalu sempat memanas dengan saling silang pendapat yang diungkapkan baik dari pihak Nita Thalia maupun Nurdin Ruditya. Dan ketika pihak Nurdin Ruditya menjelaskan dan menggelar konferensi pers atas proses perceraian yang sedang dihadapinya, Nita Thalia sempat bungkam dan diam 1000 bahasa. Namun kali ini secara eksklusif Nita Thalia akhirnya angkat bicara mengenai alasan dirinya tetap kekeh untuk bercerai dari Nurdin Ruditya yang telah memberikan satu putri tercinta. Tidak adanya kecocokan antara dirinya dengan Nurdin Ruditya lah yang menyebabkan Nita Thalia akhirnya kekeh untuk memutuskan mantap bercerai. Bagi Nita Thalia, rumah tangganya bagaikan air dan minyak dalam sebuah botol, sehingga perbedaan yang tajam di antara keduanya tak bisa lagi dipersatukan. Dengan berlinang air mata, Nita Thalia mengatakan bahwa selama ini sudah berusaha untuk memperbaiki agar rumah tangganya masih bisa diselamatkan. Namun seiring berjalannya waktu, Nita Thalia pun mengatakan dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk bersama dengan Nurdin Ruditya. Sebetulnya ya alasan yang tepat mungkin ya, karena kita memang sudah tidak ada kecocokan lagi, kita sering cekcok gitu kan, dan cekcok itu yang menumbuhkan rasa trauma yang mendalam di diri saya gitu, dan mungkin di diri anak juga gitu. Jadi kalau ditanya alasan mendetailnya apa, banyak hal, tapi tidak ada hubungannya dengan poligami, tidak ada hubungannya dengan status istri kedua atau dengan istri pertama, itu tidak ada. Aku sih kalau masalah itu aku udah ikhlas, aku udah ridho, karena memang sudah jalannya harus seperti ini gitu kan. Mana ada sih seorang wanita yang ingin dimadukan, nggak ada. Ya aku, oh ya Allah, ini memang udah jalannya seperti ini gitu. Ya udah jalanin kan waktu itu gitu. Cuma bukan itu alasan kita harus pisah tuh, bukan itu. Karena memang kita udah nggak sejalan lagi. Kita ini jadi kayak seperti apa ya? Seperti air dan minyak gitu ya. Disatuin dalam satu botol tuh nggak akan pernah menyatu gitu, karena masing-masing punya prinsip yang berbeda gitu. Dan ya aku mencoba untuk bertahan, siapa tahu masih bisa diperbaiki gitu kan, ternyata makin kesini kok capek ya gitu, kok capek ya, aku udah gak kuat, udah gak sanggup lagi. Ya aku sih pengennya gitu pisahnya itu baik-baik gitu, karena kan ada anak. Walau bagaimanapun tidak ada namanya bekas anak, bekas ibu atau bekas ayah, nggak ada. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur gitu kan. Pihak sana juga udah membenci aku gitu. Ya aku, ya udahlah, ikhlas aja.
Dengan mata berkaca-kaca secara eksklusif, Nita Thalia mengungkapkan bahwa dirinya tidak terima dengan sikap dari Nurdin Ruditya yang selalu mengungkit-ungkit kebaikannya. Bagi Nita Thalia, dirinya berterima kasih atas kebaikan yang telah diberikan kepada dirinya. Namun, Nita Thalia percaya bahwa jika dirinya kini masih bisa berdiri untuk mencari nafkah, tak terlepas dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bekerja atas kehidupannya. Dan di balik itu semua, Nita Thalia tetap berpendapat bahwa rumah tangga dirinya dengan Nurdin Ruditya harus diakhiri dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Salah satu hal yang membuat aku kekeh pengen pisah adalah itu. Selalu apa-apa selalu diungkit gitu ya. Yang namanya jodoh, rezeki, jodoh dan maut itu kan ada di tangan Allah ya. Kalau misalkan saya masih bisa berdiri sampai sekarang, saya masih bisa berkarir sampai sekarang, berarti memang Allah sudah menakdirkan rezeki saya tetap lancar, karir saya tetap tetap berkembang gitu kan. Berarti ini adalah ya tangan Allah sedang bekerja gitu. Saya percaya itu gitu. Dan yang pasti saya tidak akan melupakan jasa-jasa Pak Nurdin Ruditya yang sudah menjadikan saya seorang artis besar. Saya juga mau ucapkan terima kasih banyak. Tetapi ya rumah tangga kita tidak bisa diteruskan. Kita udah sepakat ada kontrak dengan Nita Thalia, sekalipun dia itu istri saya, karena dia masuk di label saya, kita ada kesepakatan tetap profesional ya. Dipotong 40%. Orang beranggapan bahwa itu selama 15 tahun itu dipotong 40%. Jadi saya perlu jelasin, yang dipotong 40% hanya 3 tahun kalau tidak salah ya. Setelah itu dia keberat. Ya, dari pertama saya bikinin album pertama. Kenapa dipotong 40% itu? Karena biaya untuk promosi dan membuat album itu cukup tinggi. Pada saat itu kan tidak ada digital. Kita masih pakai pita 2 in, analog. Dulu itu saya bikin satu album untuk Nita itu tidak cukup uang 300 juta. Satu album. Sekarang udah punya berapa? 18 album. Nita Thalia pun berkisah jika dirinya selama berumah tangga dengan Nurdin Ruditya pernah berusaha mengakhiri hidup dengan bunuh diri karena merasa sudah tidak kuat lagi menghadapi masalah rumah tangganya. Bahkan, Nita Thalia mengatakan jika dirinya dahulu sering berkonsultasi ke psikiater. Namun, sejak kehadiran putri tercintanya ke dunia, sikap Nita Thalia pun berubah. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, ada seseorang yang harus diperjuangkan dalam kehidupannya. Pikiran untuk bunuh diri pun jika sedang menghadapi masalah rumah tangganya praktis hilang. Bagi Nita Thalia, sekarang pun yang menjadi membuat dirinya tetap kuat dan semangat menjalani kehidupan adalah putri sematawayangnya. Yang pasti nafas hidup aku adalah anak, ya, nyawa aku adalah anak, jiwa raga aku adalah anak. Aku mengorbankan segala sesuatu buat anak, apa-apa buat anak. Jadi kebahagiaan aku adalah anak gitu kan. Jadi menurut aku dibandingkan dengan kebahagiaan yang lain, karena ini adalah anugerah terbesar dalam hidup ya. Yang dulu aku ini kan kalau misalkan ngedrop, kalau misalkan lagi bener-bener sedih banget, selalu melakukan hal-hal yang yang enggak gitu kan. Misalnya gitu kan, kayak aku pernah melakukan percobaan bunuh diri gitu kan. Kalau misalnya ada ribut-ribut rumah tangga gitu kan, terus sampai bapak aku sendiri yang nungguin di rumah sakit, sampai akhirnya aku berobat juga ke psikiater gitu kan, karena memang kejiwaan yang tidak stabil karena sering terjadinya keributan di dalam rumah tangga gitu ya. Setelah ada anak, berubah
berubah drastis. Yang tadinya aku selalu ingin mengakhiri hidup, sekarang ada anak, gue harus kuat karena ada anak gitu. Gue harus tetap hidup karena ada anak. Gue harus tetap semangat karena ada anak. Gue harus tetap melangkah karena ada anak. Sepahit apapun, sepedih apapun, sesedih apapun, sejatuh apapun aku harus tetap ada untuk anak gitu. Jadi apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, nomor satu aku tetap anak. Ya. Betul banget karena kita ini dikasih pelajaran hidup yang orang-orang tahu sekarang gitu ya. Kita banyak sharing gitu. Kayak misalkan kemarin aku belum siap untuk bicara ke media pun kan itu kita sharing berdua. Ya, betul. Udah Bunda, gak usah dulu bicara apapun. Biarkan orang mau bicara apa tentang Bunda, mau membuli, mau menghujat, mau menjatuhkan, mau menghina sekalipun, biarkan nanti Allah yang balas. Udah kita diam saja karena dengan begini pun kita berdua bahagia gitu. Dan menurut pengakuan Nita Thalia bahwa kini adalah masa-masa terberat dalam kehidupannya bercerai dari Nurdin Ruditya. Namun tak bisa dipungkiri bahwa sosok putri tercintanya lah yang membuat dirinya kuat menghadapi cobaan dalam kehidupannya. Dengan berurai air mata, Nita Thalia menceritakan betapa beruntung dirinya memiliki seorang anak yang sangat dewasa yang ikhlas ketika orang tuanya akan bercerai dan berpisah. Namun, Nita Thalia pun mengisahkan bahwa sang anak tak bisa menutupi kesedihannya ketika orang tua yang sangat disayanginya akan bercerai. Hal ini diketahui oleh Nita Thalia ketika sang anak menangis tanpa ingin diketahui oleh dirinya. Betul, jadi memang anak yang benar-benar membuat aku kuat, dan anak juga dulu yang membuat aku sempat bertahan sampai 20 tahun lamanya ya, karena jangan deh anak masih kecil gitu, jangan deh anak masih kecil gitu. Tapi sekarang kan anak sudah ngerti bahwa ya memang orang tuanya tidak bisa dipersatukan lagi gitu kan. Jadi dia ya udah Bunda, kalau memang Bunda udah nggak kuat, kalau memang Bunda udah capek, kalau mau pisah ya udah pisah baik-baik aja gitu. Jadi sekarang dia lebih bijak gitu. Mana ada anak yang menginginkan orang tuanya bercerai, itu kan nggak ada ya. Aku tahu banget hati kecilnya tuh pasti menangis melihat orang tuanya bercerai gitu kan. Karena aku sering lihat kalau kita lagi tidur bareng gitu kan, dia awalnya meluk aku gitu, tiba-tiba di tengah obrolan itu dia tiba-tiba membalikan badannya gitu. Dan aku denger kok kayak nangis gitu kan. Terus aku bilang, "Nah, kenapa?" Enggak apa-apa." Dia nggak mau ngomong gitu, nggak mau ngomong. Nah, ada apa gitu. Cerita ke Bunda, ada apa gitu. Jadi dia lebih dia nggak mau cerita ke aku karena dia tahu bahwa beban aku ini kan terlalu banyak gitu ya. Enggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Tapi dia nangis gitu. Terus tiba-tiba kita saling peluk gitu. Kita harus kuat nak gitu. Kalau mau nangis nggak apa-apa. Menangis nggak apa-apa. Bunda nggak kalah. Di segmen selanjutnya, Nita Thalia pun berkisah ketika dirinya mendapatkan kekuatan dan support dari anak saat sedang menjalani proses perceraian dengan Nurdin Ruditya. Seperti apa kisah support dari sang anak tercinta? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bagi Nita Thalia, keputusannya untuk bercerai dari Nurdin Ruditya sudah mantap dan bulat. Dan lagi-lagi menurut Nita Thalia, jika dirinya sedang kehilangan fokus dalam bekerja, maka sang anaklah yang akan mengingatkan dan menguatkan untuk fokus dalam bekerja.
Bagi Nita Thalia, ketika dirinya kehilangan tempat untuk bersandar, maka support dari anaknya bagaikan mendapat suntikan vitamin moral untuk dirinya agar tetap bertahan dalam suasana yang sangat berat dan menyedihkan ini. Karena ya, jadi dia memang lebih dewasa dari aku ya. Kadang-kadang kalau misalkan aku yang lagi yang lagi nggak fokus gitu ya, ayo bunda, dia yang ngasih semangat, ayo bunda harus fokus, bunda nggak boleh sedih, bunda harus kasih semangat sama orang-orang yang meremehkan bunda. Kalau bunda itu kuat, kalau bunda itu Wonder Woman, bunda nggak boleh menyerah. Itu yang, ya Allah, nggak bilang, ini anak bener-bener luar biasa banget gitu kan. Di saat nggak ada orang lain yang mau mendengarkan aku, di saat aku bingung kemana aku harus bersandar gitu kan, aku merasa sendiri gitu kan. Tapi aku punya dia, aku punya anak yang selalu memberikan ya nasihat gitu kan, gitu. Jadi kita sering sharing, kita selalu saling menguatkan. Mau tidur kita selalu pegangan tangan, apapun kita selalu berdua. Di tengah kehidupan sekarang ini yang diyakini oleh Nita Thalia sedang kembali berjuang, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah sikap pasrah namun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ketika sang putri tercinta mengatakan bahwa lebih memilih bersama dengannya bagaikan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, Nita Thalia pun merasa jiwa dan hatinya pun lebih kuat dengan pilihan sang anak tersebut. Apalagi menurut Nita Thalia, sebelum memutuskan untuk bercerai pun dirinya tak sanggup untuk lama-lama berpisah dari sang anak jika sedang bekerja baik di dalam kota maupun sedang di luar kota. Ya, yang pasti apapun yang terjadi, aku tetap bersyukur bahwa anak ingin tinggal dengan ibunya gitu. Karena kita kan tidak mau memperebutkan hak asuh anak, karena anak juga kan udah besar ya, bukan anak kecil lagi. Dia bisa milih dia nyamannya dengan siapa gitu kan. Pas kita tanya, kakak mau tinggal sama siapa, kalau mau sama ayah juga silahkan, mau sama bunda juga silahkan. Dan ayahnya juga nanya hal yang sama, dia jawab dengan lantang, aku pengen tinggal sama bunda gitu ya. Jadi selama 2 bulan aku terpisah, tapi kan komunikasi tetap jalan gitu. Dia sering dalam 1 hari itu bisa sampai 10-20 kali ngechat gitu. Karena aku memang nggak bisa hidup tanpa anak gitu. Dulu lagi rumah tangga pun kalau aku keluar kota sama bapaknya, itu kita nggak bisa berlama-lama di luar kota. Itu harus ingat anak gitu. Nggak bisa lama-lama, kita harus cepat pulang gitu. Dan jika kini dirinya sedang melakukan proses perceraian, maka dirinya rela kehilangan harta asalkan jangan kehilangan yang menurutnya harta dan anugerah yang luar biasa. Lalu apakah itu? Saksikan selengkapnya di segmen berikutnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Dan menurut Nita Thalia, kehilangan harta tak begitu terlalu difikirkannya. Bagi Nita Thalia, harta yang paling berharga adalah putri tercintanya. Karena bagi Nita Thalia, putri tercintanya tersebut melebihi dari harta apapun yang ada di dunia dan yang dia miliki selama ini. Dia ini lebih berharga dari apapun gitu. Aku rela kehilangan apapun ya. Aku rela kehilangan harta, tapi tidak kehilangan anak gitu kan. Karena harta tidak akan kita bawa mati kan, tapi kalau anak gitu kan, anak yang soleha gitu ya kan, lihat sendiri bagaimana kepribadiannya gitu kan ya. Terus dia benar-benar jaga etikanya, subhanallah, masya Allah, aku benar-benar bersyukur banget. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumicam In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.